Oke guys, hari ini kita akan belajar tentang struktur market. Jadi struktur market itu ada 3, ada uptrend, ada downtrend, ada juga sideway. Bahasa lainnya ada bullish, bearish, dan juga kanguru. Ya harus nama binatang, bullish, bearish, kanguru, karena loncat-loncat di harga yang sama. Kita lihat contohnya di real market seperti apa downtrend. Kayak gini downtrend. Low sebelumnya di break oleh, jadi harga terbawah sebelumnya, harga paling bawah ini, lalu dia naik, terus dia membuat harga lagi yang lebih bawah, terlow di sini, melebihi harga paling bawah sebelumnya. Ya, ini kita singkatnya bilang low sebelumnya. Jadi low terbaru melebihi low sebelumnya, dan up-nya atau naiknya tidak melebihi harga tertinggi sebelumnya. Ya, ini namanya downtrend. Ini downtrend, ya. Downtrend. Low sebelumnya di break. Ini low sebelumnya di break, membuat low baru. Low sebelumnya di break, dan high sebelumnya tidak di break, ya. Ini namanya downtrend. Kalau uptrend kebalikannya. Ini contohnya ya, nanti kita lihat di real market seperti apa. Harus manis rapi gitu ya. Padahal di chart nggak rapi kayak gini nih. Kita lihat nantinya. Kalau uptrend itu high sebelumnya, harga membuat high baru melebihi high sebelumnya, kayak gini. Ini high sebelumnya di break, dia membuat high baru di sini, ya. Dan low yang baru ini tidak melebihi low sebelumnya. Ini namanya uptrend, ya. Kalau sideway itu harga tidak kemana-mana, seperti ini. Biasanya banyak orang terjebak di sideway, guys ya. Ini padahal uptrend nih mas, gitu. Nah, kenapa dia terjebak di sini? Oh ini uptrend mas. Tapi kalau kita zoom out, harga itu di sini-sini saja areanya. Tidak naik, tidak turun. Tetap harganya. Ini namanya sideway. Teman-teman yang pakai indikator MA, moving average, MA itu tidak bisa mendeteksi sideway. Kalau dia sideway biasanya MA di tengah-tengah, tapi itu pun juga nggak fix gitu ya. Jadi harus paham dulu struktur market sebelum menggunakan indikator, apapun itu indikatornya. Itu bisa membantu Anda memfilter sinyal dari indikator tersebut. Dan juga yang pakai price action juga bisa dipakai untuk memfilter trennya dan mencari area kuatnya, kayak gitu ya. Entah itu MPL, FTR, dan lain-lain. Biar tidak terjebak manipulasi harga. Oke, lanjut. Di real market seperti apa? Ini kita cek. Ini sekarang weekend. Ini entry minggu kemarin ya. Sekarang weekend, besok mungkin saya close ini. Ini ada out USD, posisi kemarin ya. Ini Euro USD belum kena entry-nya. Ini ada GU, GBP USD. Ya, kemarin nggak sempat nge-close karena lagi di luar waktu itu. Dan ini sebenarnya sudah, belum. TP-nya masih jauh di sini, masih harga masih di sini. Biasanya sebelum
pasar tutup, kita close ya. Ini nggak kena, sell limitnya jauh banget. Ini juga, ini posisi minggu lalu ya, harga nggak kena. Jadi saya ini pakai pending order. Saya pasang pending order dan wait and see gitu. Ini USD JPY. Ini gold kenanya pucuk. Ini 1000 poin, 1400 poin. Belum sempat saya close semua. Ini juga tidak kena entry-nya. Ini udah TP2 ya. Belum saya close. Ini naik. Ini masih floating minus. Sedih banget ini. Ini belum saya close posisi. Ini sebenarnya kena, cuma spreadnya besar jadi nggak kejemput. Sakit rasanya, bos. Ini udah hampir kena cut loss. It's okay gitu kan. Ya, tidak ada posisi lagi, itu aja. Oke, kita coba dari pair ini ya, Euro NZD. Nah ini kalau dari chart gini, tahu nggak? Ini trennya pasti tahu ya, tren uptrend ya. Karena ini high sebelumnya di break gitu ya. High sebelumnya di break. Terus low sebelumnya tidak di break sama dia, ya kan. Ini juga ya kan, tidak membreak low sebelumnya. Ini uptrend. Kalau mau lebih simpel bisa lihat di line chart, pakai time frame yang lebih besar. Kayak gini bentuk dari trend. Ada namanya sideway. Ini sideway. Teman-teman harus bisa menandai ini. Jadi trading itu nggak harus follow trend ya, bebas sih, karena bisa juga cari reversal atau yang terserah yang cocoknya mana. Kalau newbie mungkin harus paham dulu follow trend kayak gimana. Tapi follow trend juga tidak cukup, karena ya namanya bisnis ya. Anggaplah kita nih lagi bisnis selain forex gitu ya. Yang menang itu yang tahu arah tren berikutnya. Misal lagi tren apa sih yang trending sekarang tuh, macamnya kayak ini es kepal Milo. Lawas banget es kepal Milo. Itu tren ya kan. Tapi kalau kita buka sekarang atau buka waktu udah hampir tren itu berakhir, kita rugi dong. Iya, kita misal, jadi kita harus tahu kapan tren itu datang dan juga kapan tren itu berakhir. Nah itu penting. Jadi selain follow trend, kalian juga harus tahu kapan tren itu berakhir. Itu penting. Jadi tidak hanya follow trend is your friend. Not really gitu. Karena mereka tidak peduli your friend or no. Tapi jadi ada dua, harus tahu tren dan juga tahu kapan tren itu berakhir. Jadi lihat harga itu kemana. Apakah di situ ada area signifikan untuk reversal? Kalau iya, jangan follow trend. Kenapa? Karena kita rugi nanti. Kayak es kepal Milo tadi, nah, ya kan? Atau nggak invest. Aduh, yang paling gila itu kayak robot trading yang banyak masalah itu kan. Kalau kita invest di awal, untung kita. Terus keluar gitu kan. Sebelum masalah terjadi, sebelum trennya berakhir, kita cabut, withdraw semua. Tapi banyak yang masuk di akhir-akhir tren gitu. Udah mau ketangkep nih laga-laganya orang-orang yang nipu dengan robot trading itu ya. Kita invest, malahan ada yang awam itu kan tidak tahu. Lalu tren berakhir, orang yang ketangkap dan uangnya hilang, tidak bisa ditarik lagi. Ya kan?
nggak bakal dibalikin sama polisi juga mah. Ups, sorry. Karena ya itulah, lebih enak kayak gitu katanya, kok nipu. Tapi jangan ya teman-teman ya, jangan, duh parah banget itu mah. Itu memperjelek udah jelek citra forex, makin jelek lagi nih. Gara-gara ya oknum-oknum seperti itu. Banyak banget. Dulu kemarin tren banget robot trading. Kalau kita masuk di awal, kita profit. Kalau kita masuk di akhir tren, ya itulah, kayak gitu intinya. Jadi follow the trend, tapi juga tahu kapan tren itu berakhir. Jadi biar nggak rugi gitu. Kita umpamanya di sini uptrend, kita cari buy, cari posisi buy terbaik di mana. Umpamanya downtrend, cari posisi sell terbaik itu di mana, dan lihat ke arah mana dia tren itu, kapan dia berakhirnya. Nah itu panjang lagi ceritanya. Jadi kita sekarang bahas tentang struktur market dulu. Ini harus ditandai sendiri biar masuk dalam otak bawah sadar kita. Jadi kita paham cara menandai tren seperti apa. Bukan cuma dilihat saja, tapi dipraktekkan. Karena ini sama kayak naik mobil ya. Kalau nggak praktek nggak bakal bisa. Teori tahu kita, ini gas, ini rem, tahu. Tapi kalau nggak praktek, kita nggak bisa jalanin trading ini ya. Jadi harus ada latihan. Oke, mungkin sekian itu dari saya. Kalau ada yang kurang bisa tanya langsung di komen, atau bisa langsung masuk channel Telegram saya di link di bawah saya taruh. Mungkin itu aja dulu biar cepet videonya. Nanti kita buat setelah ini pembahasannya, kita akan buat tentang basic-basic dulu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.